Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 adalah merupakan instansi vertikal pada Kementerian Agama yang berkedudukan di tingkat kota yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten atau kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan PMA 19 tahun 2019, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat menyelenggarakan beberapa fungsi. Yang pertama adalah perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Kota. Yang kedua, pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama. Dan yang ketiga, pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umroh, serta zakat dan wakaf. Yang keempat, pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, adapun yang kelima adalah pembinaan kerukunan umat beragama. Keenam, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi. Yang ketujuh, pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas bidang agama di Kabupaten Kota. Demikianlah uraian tentang penjelasan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Mudah-mudahan dengan adanya peraturan ini, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat dapat menjalankan peran dan fungsinya di dalam melayani masyarakat di Kota Jakarta Pusat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan terpadu satu pintu pada Kemenak Kota Jakarta Pusat. Pedoman penyelenggaraan PTSP adalah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang pelayanan terpadu pada Kementerian Agama. Pelayanan terpadu sesuai dengan bentuknya pelayanan terpadu satu pintu atau pelayanan terpadu satu atap. Pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi, pelayanan perizinan dan non-perizinan. Sebagai upaya mencapai good governance atau kepemerintahan yang baik, pelayanan terpadu satu pintu adalah pemberian pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu tempat dan dikontrol sistem pengendalian manajemen. Dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan,
Bicara proyeksi kesuksesan di masa depan, terfokus kepada 3 poin, yaitu 1. Karakter atau akhlak yang meliputi karakter moral dan kinerja. 2. Kompetensi, meliputi berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. 3. Literasi atau keterbukaan wawasan, meliputi bertumbuhnya minat baca, teknologi, dan keuangan. Ketiga poin di atas bukan hanya monopoli anak-anak yang memiliki kehidupan normal, yakni tinggal di rumah dengan orang tua yang lengkap, tapi juga menjadi hak bagi anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Untuk menanamkannya, Penyuluh Agama Islam Jakarta Pusat melakukan pendampingan kepada anak-anak panti asuhan Putra Setia dalam rangka penguatan karakter, kompetensi, dan literasi. Adapun kegiatan yang dilakukan, pembiasaan ibadah, pembiasaan perilaku baik, pengenalan sirah nabawiyah, pengenalan tokoh inspiratif, meningkatkan budaya baca, sharing pendapat dan konsultasi, serta pelatihan kewirausahaan. Alhamdulillah, prestasi demi prestasi berhasil diraih oleh anak-anak panti asuhan Putra Setia. Predikat Hafizoh Hafal Juz 30 diraih Irena yang bersekolah di SMP Muhammadiyah. Beasiswa kuliah berhasil diraih oleh Ayu, Nita, dan Ayi. Dan hadiah umroh diraih oleh Fitri. Hal-hal yang membanggakan ini tentu akan memotivasi adik-adik di bawah mereka. Remaja, dengan kenakalan remaja yang banyak menjadi entitas, teknologi yang membuming, fasilitas modern yang memenuhi menjadi alasan kemunduran mental bangsa. Di sisi lain, pemberdayaan masjid dengan mengaktifkan kegiatan remaja dan pemuda menjadi hal yang sulit dilakukan. Membaca situasi ini, kelompok kerja penyuluh Kota Jakarta Pusat menganggap penting untuk melakukan pembinaan remaja masjid agar berdaya dan memberi ruang gerak bagi mereka di masjid. Salah satu kegiatan tahunan yang digelar adalah kegiatan latihan kepemimpinan dasar untuk remaja masjid. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Salemba merupakan kelompok binaan khusus yang ada di wilayah Kota Jakarta Pusat. Salah satu kegiatan penyuluh agama Islam di Lapas Salemba ini, selain memberikan bimbingan rohani, juga memberikan bakti sosial dalam bentuk khitanan bagi para mu'alaf yang ada di lapas. Khitan mu'alaf dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2019. Sebelum dikhitan, para mu'alaf ini mendapatkan sertifikat mu'alaf dan bingkisan paket perlengkapan ibadah dari para penyuluh. Acara ini dibuka oleh Kalapas Salemba. Sebanyak 3 orang mu'alaf dikhitan oleh tim dokter sunat 123. Majelis Taklim merupakan sarana dakwah yang bercorak Islami serta mempunyai peran sentral pada pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat Islam sesuai tuntunan ajaran Islam. Dengan adanya Majelis Taklim ini, masyarakat dapat lebih menghayati, memahami, dan mengamalkan ajaran agamanya dengan lebih bermakna. Keberadaan Majelis Taklim ini tidak hanya terbatas sebagai tempat pengajian semata, tetapi menjadi lebih maju lagi, menjadi lembaga yang menyelenggarakan kegiatan sosial ekonomi berbasis nilai-nilai keislaman. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna. Kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Masjid At-Tauhid Arif Rahman Hakim Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta Pusat bekerja sama dengan para dokter dan psikolog UI serta KUA Kecamatan Senen menggelar kegiatan bimbingan perkawinan yang sering diistilahkan dengan binwin.
Bimbingan perkawinan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada remaja yang akan melangsungkan pernikahan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga nantinya dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ending goal dari kegiatan ini adalah masyarakat semakin memahami tentang pentingnya lembaga pernikahan. Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah dalam sholat. Hal ini menunjukkan betapa Islam sangat memuliakan Ka'bah yang menjadi kiblatnya umat Islam, dan mengupayakan agar tepat menghadap Ka'bah dalam sholat sangat dibutuhkan demi kesempurnaan nilai sholat itu sendiri. Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat dalam hal ini membantu masyarakat yang ingin memverifikasi arah kiblat, baik di rumah, masjid, musola, maupun kantor, dengan menurunkan tim hisab ruqyah yang berkompeten. Setelah pengukuran arah kiblat, maka akan dibuatkan sertifikat sehingga masyarakat menjadi yakin dengan arah kiblat tersebut. Sesuai amanat Undang-Undang dan Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 146 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan bimbingan manasik haji terpadu oleh Kementerian Agama Kota atau Kabupaten dan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Maka pembinaan manasik haji di Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat dilakukan secara terpadu dan sepanjang tahun, baik teori maupun praktek, dipandu langsung oleh pembimbing manasik haji yang telah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Agama, dengan harapan agar calon jamaah haji mendapatkan bekal ilmu manasik yang mumpuni. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat turut memberikan bimbingan manasik haji tentang regulasi dan kebijakan pemerintah kepada para calon jamaah haji secara massal, dilanjutkan dengan dialog untuk memperdalam materi bimbingan. Moderasi beragama. Penguatan moderasi beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Untuk selanjutnya, pemerintah mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib. Arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama. Terwujudnya kerukunan umat beragama merupakan pilar dari kerukunan bangsa dan negara. Konsepsi Alamsyah Ratu Prawira Negara, yaitu kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.